sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nama ibu siapa? Pasti di antara kalian ada yang udah tahu. Nah, buat yang belum tahu, perkenalkan nama ibu Sita Afriyanti atau bisa dipanggil Ibu Sita. Salam kenal semuanya. Seperti yang bisa kalian lihat di judul, bahwa hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH dengan materi teknik mengukur jarak tanaman. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum ke materi juga ibu mau tanya dulu nih. Di antara kalian siapa yang di rumahnya ada kebun atau suka menanam? Pasti ada ya yang di rumahnya suka menanam ya, suka menanam. Contohnya menanam cengkeh di rumahnya ada, pasti ya orang tuanya suka menanam. Lalu di rumahnya ada tanaman hias dan lain-lainnya. Kayaknya ibu mau ngajak kalian nyanyi dulu deh, menyanyikan lagu yang ada hubungannya tentang kebun-kebunan, yaitu lagu Lihat Kebunku. Kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, itu dia tadi lagunya Lihat Kebunku. Tadi di lagunya di bait terakhir katanya gini, mawar melati, semuanya indah. Nah, sebelum tanaman itu bisa menjadi indah dan tumbuh menjadi indah, tanaman itu perlu ditanam dulu anak-anak. Nah, perlu ditanamnya itu ada yang menggunakan benih atau bibit. Benih atau bibit itu apa sih ibu? Benih itu merupakan sering kita sebut dengan biji. Nah, benih ini berasal dari bagian tanaman, yaitu biji tersebut, dan digunakan untuk menanam. Seperti ketika kita akan menanam pohon rambutan, kita akan menggunakan biji rambutan. Itu disebutnya dengan benih. Terus ibu, kalau bibit itu apa? Nah, kalau bibit itu merupakan benih yang sudah disemai atau yang telah dilakukan penyemaian terhadap benih tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar, bahwa benih itu gambarnya ya kayak biji ya. Tadi kan kita sebut juga dia biji ya. Dan sedangkan kalau bibit itu sudah tumbuh akarnya, batangnya, dan daunnya karena telah dilakukan penyemaian tadi tersebut. Gimana? Paham kan? Dalam menanam benih atau bibit tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tanaman tersebut bisa tumbuh dan indah dan bisa kita panen. Oke, sekarang kita langsung ke materinya. Hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika akan menanam benih atau bibit? Hal yang perlu diperhatikan ketika menanam benih atau bibit ada 4. Yang pertama yaitu jarak tanam antar tanaman. Yang kedua, jumlah benih dalam setiap lubang. Yang ketiga, kedalaman menanam. Yang keempat, ada teknik menanam. Kita pelajari satu-satu yuk. Pertama, kita belajar jarak tanam antar tanaman. Jarak tanam merupakan jarak antar tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Jarak tanam setiap tanaman itu berbeda-beda loh. Kok berbeda-beda ya? Kenapa yang nggak bisa disamakan? Hal ini dipengaruhi oleh lebar tajuk tanaman atau perkembangan tanaman. Nah, maksudnya di sini adalah perkembangan tanaman, setiap jenis tanaman itu berbeda-beda ya.
Misalkan pertumbuhan tanaman cabai dengan pertumbuhan tanaman jagung pasti berbeda kan? Jadi itu memiliki jarak tanamnya masing-masing. Ada jarak tanam khusus cabai dan ada jarak tanam khusus jagung. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Tanah itu memiliki kesuburannya masing-masing. Oleh karena itu hal ini perlu disesuaikan. Kita harus mengenali tanah yang akan kita gunakan dalam media tanam. Yang ketiga yaitu kandungan air tanah. Kita juga perlu tahu nih kandungan air tanah yang akan kita jadikan sebagai media tanam ini seperti apa, supaya kita bisa menentukan jarak tanam antar tanaman. Lalu kenapa Ibu tanaman itu ketika ditanam harus diberi jarak? Nah, hal ini dimaksudkan agar tanaman yang kita tanam nanti tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jika terlalu jauh, tanaman akan boros lahannya. Jika terlalu dekat, nanti mudah tertular penyakit dan susah dipanen, serta tanaman pun akan sulit untuk tumbuh dan berkembangnya. Jadi kalau terlalu dekat kan nanti kalau tanaman yang ini kena penyakit, tanaman ini pun karena berdekatan jadi mudah tertular penyakit juga, seperti itu. Nah, Ibu kasih contoh nih. Secara umum jarak tanam tanaman cabai adalah 60 cm dikali 70 cm. Bisa kalian lihat ya. Nah, sedangkan untuk tanaman jagung secara umum jarak tanamnya adalah sekitar 75 cm dikali 25 cm. Nah, itu tadi tentang jarak tanam. Udah pada paham kan? Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu jumlah benih dalam satu lubang. Jumlah benih dalam satu lubang itu tergantung kepada jenis tanaman dan juga tujuan penanaman kalian. Misalkan sebelum kita melakukan penanaman itu, kita harus tahu dulu nih jenis tanaman yang kita gunakan ini memerlukan berapa ya untuk sekali penanaman, dan juga tujuan penanaman kita itu apa sih, kita harus tahu dulu nih. Tapi pada umumnya penanaman ini dilakukan dengan menanam satu benih atau juga bisa antara sekitar 1-3 benih, tergantung tadi jenis tanaman dan juga tujuan penanamannya. Jadi sebelum itu kalian harus tahu dulu ya kedua hal tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar nih, ada penanaman yang menggunakan satu benih dan ada juga yang menggunakan 2 benih. Hal ini dipengaruhi oleh jenis tanaman mereka yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan ya. Itu tadi nomor 2 mengenai jumlah benih yang ditanam dalam satu lubang. Gimana? Udah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut kedalaman menanam ini diartikan sebagai seberapa dalam kita meletakkan si benih atau bibit tersebut. Dalam meletakkan si benih atau bibit tersebut tidaklah boleh terlalu dalam ataupun terlalu dangkal. Jadi harus pas. Hal ini dikarenakan jika bibit terlalu dalam akan mengakibatkan si batangnya itu membusuk dan akan merusak kesehatan tanaman tersebut. Dan jika terlalu dangkal akan mengakibatkan si akarnya tadi tidak kuat sehingga si batang tanamannya tidak bisa tumbuh dengan tegak tapi malah rebah. Jadi seperti ini. Jadi si tanamannya itu tidak bisa tegak seperti ini karena akarnya tidak kuat, jadi tanamannya itu menjadi rebah seperti ini. Bisa dipahami kan? Dan apabila benih yang diletakkan terlalu dalam akan mengakibatkan si benih tersebut tidak bisa tumbuh. Apalagi kalau ada air menggenang, hal itu akan mengakibatkan si benih tersebut bisa membusuk.
Sedangkan kalau benih terlalu dangkal bisa mengakibatkan si benih tersebut dimakan oleh hewan-hewan karena mudah terjangkau oleh hewan-hewan dan juga hama pengganggu. Selain itu, jika pun berhasil tumbuh, nantinya tanaman tersebut akan tidak bisa tegak seperti tadi malah rebah karena akarnya tidak kuat. Tadi mengenai kedalaman menanam. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu nomor 4 mengenai teknik menanam. Teknik menanam merupakan cara kita dalam menanam benih atau bibit tersebut. Cara menanam benih atau bibit yang benar akan membuat tanaman itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, begitupun sebaliknya, jika bibit atau benih yang kita tanam ini cara atau tekniknya itu salah, tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara menanam benih dan juga cara menanam bibit. Karena cara menanam keduanya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi materi kita hari ini, materi pelajaran pendidikan lingkungan hidup mengenai teknik mengukur jarak tanaman. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.